Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herjuna Pribadi, kelas 2019A, nomor induk mahasiswa 1912172555, ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Roni selaku dosen mata kuliah pemerintahan daerah. Di kesempatan kali ini saya akan membahas refleksi atas pemilu nasional dan pemilu lokal yang diselenggarakan di Indonesia. Kemudian saya akan membaginya menjadi dua, yaitu yang pertama, urgenisasi pemisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Kemudian yang kedua yaitu refleksi dalam memaknai pemilu serentak di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan secara serentak di Indonesia sebagai bagian untuk mensukseskan demokrasi. Berbagai permasalahan hukum muncul, mulai dari belum berakhirnya masa jabatan pejabat publik, banyaknya korban jiwa yang berjatuhan di kalangan penyelenggara pemilihan umum yang dilakukan secara serentak, serta masih banyak warga negara Indonesia yang mempunyai hak untuk memilih dibingungkan karena terlalu banyaknya kotak suara yang harus dipilih. Kemudian, kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal itu merupakan sebuah konsep negara demokrasi yang berada di Indonesia. Hal tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, dalam menjalankan fungsi demokrasi yang memberikan kekuasaan penuh untuk menentukan suatu negara, dengan kata lain, pemerintahan demokrasi berada di tangan rakyat, yang mengandung arti tiga hal. Yang pertama yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Mengacu kepada desain pemilu yang merupakan suatu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peta checks and balance. Peta checks and balance itu saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antar lembaga-lembaga negara. Kemudian dalam hal urgenisasi pemisah pemilu nasional dan pemilu lokal. Urgenisasi dilaksanakannya pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah adalah belum berakhirnya masa jabatan pejabat publik. Jika dilaksanakan pemilihan serentak serta penyelenggaraan pemilu 5 kotak telah jika dilaksanakan pemilihan serentak serta penyelenggaraan pemilu 5 kotak telah membuat pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara itu menjadi sangat rumit dan sangat panjang serta melelahkan, yang berpotensi dapat menimbulkan banyak sekali korban jiwa dari kalangan penyelenggara pemilu serentak tersebut, seperti yang terjadi pada tahun 2019. Permasalahan lain muncul terkait bukan hanya masalah manajemen penyelenggaraan itu sendiri, melainkan juga relevansinya dengan sistem pemerintahan dan kemurnian hak pilih sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang mestinya dilindungi oleh negara Indonesia. Desain
keserentakan yang ada ini berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan hak pilih dan tidak terjaminnya proses penyelenggaraan, serta maksud saya proses penyelenggaraan pemilu yang seharusnya itu dilaksanakan secara jujur dan adil. Kemudian penyelenggaraan pemilu serentak ini sebaiknya dirubah dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Hal ini dikarenakan banyaknya pejabat publik yang masa jabatannya belum akan berakhir seperti yang saya katakan tadi. Kemudian selain itu dengan pemilu 5 kotak juga sangat menambah beban bagi penyelenggara pemilu itu sendiri, karena pada tahun 2019 tersebut banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan di kalangan penyelenggara pemilu itu sendiri, serta dibingungkannya warga negara yang memiliki hak untuk memilih dikarenakan banyaknya kotak suara yang harus dipilih. Nah, dari situ banyak sekali kertas ataupun kotak suara yang itu tidak sah karena masyarakat banyak yang dibingungkan dengan banyaknya kotak suara. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas refleksi dalam memaknai pemilu serentak yang ada di Indonesia. Masalah pergulatan pemilihan serentak ini terjadi setelah pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019. Pada pemilu tersebut memakan banyak korban jiwa dengan sistem 5 kotak yang menambah beban kerja petugas. Ya, dari situ kan dilakukan secara serentak sehingga memakan waktu untuk memilih pemungutan suara maupun penghitungan suara, sehingga banyak sekali yang drop sehingga kesehatannya terganggu. Akan tetapi apabila tidak diserentakkan pemilihan umum itu akan berakibat pula kepada lemahnya posisi presiden untuk menyelaraskan agenda pemerintahan serta agenda pembangunan secara nasional maupun di daerah-daerah. Karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD itu tidak diserentakkan. Kepala daerah itu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat, sekaligus sebagai penyelenggara otonomi daerah dengan tujuan untuk pembangunan nasional. Dari situ akan menghadapi berbagai permasalahan politik ketika pemilihan kepala daerah tidak diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten ataupun kota. Pelaksanaan pemilu serentak ini sangat baik jika diterapkan. Jika diterapkan itu sangat baik pemilihan secara serentak ini. Akan tetapi harus disertai dengan kesiapan penyelenggara pemilu tersebut, sehingga tidak ataupun meminimalisir berjatuhannya korban jiwa di kalangan penyelenggara pemilu. Sebaiknya pelaksanaan pemilu serentak ini tidak hanya dilaksanakan berdasarkan penyelarasan agenda pemerintah serta agenda pembangunan, karena pemilihan kepala daerah dengan DPRD diagendakan menjadi satu
Akan tetapi harus dapat melihat hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, serta budaya yang ada di Indonesia. Dan tidak lupa mungkin kita harus melihat ditambah lagi dengan sekarang masih masa pandemi COVID yang seharusnya kita harus istilahnya memahamilah situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.